Oke, langsung aja kita akan ke materi pertama kita, yaitu variabel, tipe data, dan operator di Java. Sebelum kita lanjut ke lebih dalam, kita harus tahu tentang sejarah singkat tentang Java. Java itu dibuat tahun 1991 oleh James Gosling di Sun Microsystem. Nama Java terinspirasi dari kopi Jawa yang mereka minum saat mereka sering ngoding. Slogan utamanya adalah "With phones, run anywhere", artinya bisa dijalankan di mana saja. Memahami variabel. Variabel adalah tempat menyimpan data di memori. Aturan namanya harus dipakai name case, tidak boleh diawali angka, dan jangan pakai kata kunci bawaan Java. Langsung lanjut kita ke eksplorasi tipe data. Tipe data pertama adalah primitif yang langsung menyimpan nilai di memori. Contohnya integer untuk angka bulat, double untuk desimal, char untuk satu huruf, dan boolean untuk true, false, dan lain-lain. Dan sementara untuk tipe data non primitif, yaitu tipe data yang menyimpan alamat memori atau referensi objek. Contoh paling sering kita gunakan adalah string untuk teks dan array. Lanjut, operator di Java. Operator digunakan untuk memanipulasi data. Ada operator aritmatika untuk hitungan matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan sisa bagi. Lalu ada operator perbandingan untuk menghasilkan nilai benar atau salah. Dan operator lainnya selain itu ada operator logika seperti AND dan OR. Ada operator penugasan dan menyingkat perubahan nilai variabel. Dan terakhir increment atau decrement untuk menambah atau mengurangi angka sebanyak 1. Studi kasus program lengkap. Program ini di slide ini menyimpan nama Budi, menghitung rata-rata nilai dengan aritmatika, dan menentukan kelulusan dengan operator logika. Hasilnya, Budi dinyatakan lulus. Bisa kita lihat. Oke, kita lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu struktur control flow di bahasa Java. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami bagaimana Java membaca instruksi serta mampu menulis sinteks percabangan dan perulangan secara efisien. Materi ini merujuk pada panduan resmi akademik kita. Pilar utama control flow. Control flow dibagi menjadi 3 pilar utama, yaitu decision making untuk pengkondisian logika, looping untuk perulangan instruksi, dan branching untuk lompatan baris program. Bagian 1. Decision making. Percabangan if-then. Struktur if-then hanya berjalan jika kondisinya true. Gunakan kurung kurawal jika instruksinya lebih dari 1 baris. Jika hanya 1 baris, kurung kurawal bersifat opsional. If then else dan multi kondisi. Jika kondisi if bernilai false, blok else akan menjadi jalur cadangan pada contoh di slide. Karena nilai 75 memenuhi kondisi kedua, maka blok else if yang dieksekusi, yang akan dieksekusi. Pengkondisian switch. Untuk perbandingan langsung, equality switch adalah alternatif terbaik mendukung tipe data seperti int, char, dan string. Jangan lupa keyword break untuk mencegah kebocoran eksekusi ke case berikutnya. Bagian kedua, looping. While vs the while loop. Bicara perbedaannya, ada pada pengecekan kondisi. While mengecek kondisi di awal, jadi bisa saja tidak berjalan sama sekali, sedangkan the while mengecek di akhir, sehingga minimal pasti berjalan 1 kali. Perulangan for dan nested loop.
Perulangan for memiliki 3 bagian pasti: inisialisasi, terminasi, dan increment. Kita juga bisa membuat nested loop, yaitu loop di dalam loop yang berguna untuk array multidimensi atau membuat pola baris kolom. Lompatan break and continue. Break digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan seketika, sedangkan continue digunakan untuk melopati iterasi saat ini dan langsung maju ke iterasi berikutnya. Pernyataan return demo khusus. Keyword return dipakai untuk keluar dari sebuah metode seketika. Untuk uji logika kode di bawah, jika 6 berbanding nilai 3, maka outputnya adalah second string lalu third string. Oke, kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu organisasi kode dan penggunaan package di Java. Tujuan pelajaran kita kali ini ada 3, yaitu memahami konsep package, bisa mendeklarasikannya sendiri, dan menguasai cara mengaksesnya menggunakan perintah import maupun alamat lengkap kelas. Pembahasan kita akan dibagi menjadi 3, yaitu konsep dasar package, cara menuliskan deklarasinya di kode, serta metode import dan akses kelasnya. Mengenal konsep package. Sederhananya, package itu seperti folder di komputer. Fungsinya untuk merapikan ribuan file kode kita dan mencegah tabrakan nama jika ada 2 kelas yang namanya sama. Library Java API versus custom package. Ada 2 jenis package. Yang pertama, built-in library bawaan resmi Java seperti java.util atau java.met. Kedua, custom package yang kita buat sendiri untuk menyusun aplikasi kita. Aturan menulis package sangat mudah. Namanya wajib huruf kecil tanpa spasi dan posisinya harus di baris paling atas kode kita sebelum deklarasi kelas. Contohnya package animals. Konsep modular subpackage. Kita juga bisa membuat folder di dalam folder atau disebut subpackage. Hubungan antara folder yang dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya package animals mamalia. Mengimpor dan mengakses package. Untuk memanggil kelas dari paket lain, kita pakai kata kunci import. Kita bisa panggil satu kelas spesifik atau pakai tanda bintang untuk mengimpor seluruh kelas di dalam paket tersebut sekaligus. Akses langsung saat instansiasi. Alternatif lain adalah tanpa import, yaitu langsung menulis alamat lengkap paketnya saat membuat objek. Contoh animals reptilia ular sama dengan new animal. Ini berguna jika ada 2 kelas bernama sama dari paket yang berbeda. Oke, kita akan lanjutin materi kita yang keempat, yaitu advanced class, modifier, dan object reference di Java. Ada 3 fokus utama kita hari ini. Pertama, mempelajari deklarasi kelas beserta komponen pembentuknya. Kedua, memahami konsep nested dan inner class. Yang ketiga, menguasai modifier dan reference terkait hak akses dan alokasi memori. Fitur OOP dan enkapsulasi. Enkapsulasi adalah teknik menyembunyikan detail implementasi inner class dari akses luar yang tidak sah. Caranya dengan membatasi modifikasi atribut secara langsung dan mengarahkannya melalui getter setter. Tujuannya adalah melindungi data inti privat data, mengontrol interaksi lewat metode publik, menerapkan logika tambahan untuk integritas data, serta memberikan fleksibilitas perubahan kode di masa depan. Anatomi deklarasi kelas. Setiap kelas di Java memiliki 3 komponen standar, yaitu modifier untuk level akses, nama kelas dengan format Pascal, cache, dan body class di dalam kurung kurawal. Contoh di slide menunjukkan kelas siswa yang memiliki komponen wajib berupa atribut, konstruktor, dan metode. Konsep nested class dan inner class. Nested class adalah kelas di dalam kelas lainnya. Kelas terluar disebut outer class dan kelas di dalamnya disebut inner class.
Fitur ini digunakan untuk merancang kode spesifik yang hanya dibutuhkan oleh outer class-nya saja, seperti contoh kelas jeruk dan apel di dalam kelas buah ini. Local inner class. Jika inner class dideklarasikan di dalam sebuah metode, ia disebut local inner class. Aturan pentingnya, tidak boleh menggunakan akses modifier dan proses instansiasi objeknya wajib dilakukan di dalam metode tersebut secara langsung, seperti contoh kelas jeruk di dalam metode proses buah ini. Akses modifier dan hak akses. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembahasan mengenai hak akses, modifier, dan regulasi akses pada Java. Java menyediakan 4 tingkat akses publik yang terbuka untuk siapa saja, protected yang khusus untuk kelas itu sendiri, dan subkelas turunannya default tanpa modifier yang hanya bisa diakses oleh kelas dalam package yang sama, serta privat yang paling ketat karena hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Matriks tingkatan akses modifier. Tabel ini merangkum hak akses tersebut. Bisa kita lihat, publik bisa diakses dari mana saja, default terbatas pada package yang sama, protected bisa diakses oleh subkelas di luar package, sedangkan privat mutlak hanya bisa diakses dalam kelas yang sama. Studi kasus hak akses tumbuhan. Tabel ini merangkum hak akses tersebut. Bisa kita lihat, kentang tidak bisa mengakses kacang karena kacang menggunakan default modifier dan berada di package yang berbeda. Sementara itu singkong keju sama sekali tidak bisa diakses dari luar karena bersifat privat inner class. Variabel reference dan instansiasi. Saat membuat objek, ada 2 tahap yang terjadi. Deklarasi yaitu pembuatan variabel, penampungan reference, dan instansi yaitu alokasi memori fisik di heap menggunakan keyword new. Kita bisa menulisnya terpisah maupun digabung dalam satu baris. Referensi variabel di memori. Perbedaan mendasar dari tipe data primitif dan reference terletak pada memorinya. Tipe primitif langsung menyimpan nilai di memori stack, sebaliknya tapi reference hanya menyimpan alamat memori pointer di stack yang merujuk pada objek aslinya di memori heap. Oke, kita akan lanjut ke materi kita berikutnya, yaitu variabel, metode, dan konstruktor di Java. Agenda pembahasan utama kita ada 3 poin, yaitu aturan variabel dan caching data. Kedua, fungsionalitas, metode, dan parameternya. Dan yang ketiga, inisialisasi objek lewat konstruktor. Lanjut. Mari masuk ke bagian lebih dalam, yaitu variabel dan spesialitas file. Deklarasi dan modifier file. Deklarasi variabel di Java dibentuk oleh modifier tipe data, dan nama variabel di sini ada 3 modifier penting, yaitu akses modifier untuk mengatur hak akses, static modifier untuk alokasi memori tunggal, dan terakhir adalah final modifier untuk membuat nilai variabel konstan yang tidak bisa diubah. Hak akses dan pemanggilan variabel. Tabel ini menunjukkan tingkat fasilitas variabel. Publik bisa diakses dari mana saja, privat hanya di dalam kelas yang sama, sedangkan default dan protected memiliki batasan tingkat package dan subclass. Untuk memanggil variabel dari luar kelas, kita menggunakan tanda titik setelah nama objek. Mekanisme tipe casting. Casting digunakan untuk mengubah tipe data secara eksplisit jika wadahnya berbeda. Aturannya, wadah baru harus memiliki kapasitas yang lebih besar atau selevel, seperti dari int ke double. Catatan penting yaitu tipe data boolean sama sekali tidak bisa di cache. Lanjut, kita akan masuk bagian 2, yaitu representasi tingkah laku metode. Metode adalah blok fungsi yang mewakili perilaku objek. Strukturnya terdiri dari modifier, jenis return type, tipe, atau gunakan void jika tidak ada kembalian data. Nama metode dan parameternya di dalam kurung. Ada 2 cara pengiriman argumen di Java, yaitu pass by value untuk tipe data primitif. Yang dikirim hanya salinan nilainya sehingga variabel asli aman.
Yang kedua ada pass by reference. Untuk objek yang dikirim adalah alamat memorinya, sehingga perubahan di dalam metode akan mengubah objek asli. Getter, setter, dan metode utama. Untuk melindungi data, kita pakai konsep enkapsulasi melalui getter untuk membaca data dan setter untuk mengubah data. Di slide ini juga ada anatomi main method sebagai pintu masuk utama program Java yang wajib bersifat publik, static, dan void. Bagian ketiga, inisialisasi objek. Karakteristik konstruktor berfungsi memberi nilai awal pada objek yang dibuat di memori. Aturan mutlaknya, nama harus persis sama dengan nama kelas dan tidak boleh punya return type. Jika kita tidak membuatnya, Java otomatis akan menyediakan konstruktor kosong secara default. Polymorphism dan polymorphism overloading. Terakhir adalah konsep overloading. Metode overloading adalah beberapa metode bernama sama tetapi parameternya berbeda. Begitu juga dengan konstruktor overloading, dibuat agar kita bisa menginstansiasi objek dengan variasi data awal yang berbeda. Oke, kita akan lanjut ke materi kita yang selanjutnya, yaitu pemrograman GUI dengan AWT atau Abstract Window Toolkit. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu membahas program GUI menggunakan AWT. Kita akan belajar dasar hierarki komponen dan model pengenalan interaksinya. Target kita adalah memahami perbedaan AWT dan swing, memetakan hierarki kelas GUI, serta menguasai penanganan interaksi menggunakan window adapter dan action extender. Sekilas, pemrograman GUI jauh lebih interaktif dibandingkan CLI di Java. Kita punya opsi AWT dan swing. Perlu dicatat, pada diagram kelas applet di bawah rumpun panel saat ini sudah usang atau absolut. Konsep dasar AWT. AWT adalah framework klasik yang diimpor melalui import Java AWT. Kekurangan utamanya adalah platform independent, artinya tampilan komponen akan otomatis berubah mengikuti sistem operasi yang digunakan user. Hierarki kelas pada AWT. Semua elemen grafik diturunkan dari kelas Indo abstrak bernama komponen. Di bawahnya ada kontainer yang berfungsi menampung komponen lain serta window frame sebagai jendela utama aplikasi kita. Pembuatan frame pertama. Untuk membuat jendela kosong, kita instansi objek frame dengan judulnya. Atur ukurannya dalam satuan pixel menggunakan set size lalu panggil show untuk memunculkannya di layar. Kelas button dan panel. Agar jendela interaktif, kita bisa menambahkan tombol menggunakan kelas button. Tombol dimasukkan ke dalam panel, yaitu kontainer ringan sebagai tatakan, lalu panel tersebut dimasukkan ke dalam frame utama. Penanganan event. Kita akan membahas cara membuat komponen GUI yang sudah kita rancang tadi bisa merespon interaksi dari user. Event adalah tindakan user seperti klik tombol atau menutup jendela. Semua kelas interaksi ini ada di package Java AWT Event. Kita mendaftarkannya menggunakan add window listener atau jendela dan add action listener untuk tombol pemrograman GUI. Window adapter dan action listener untuk mendengarkan status jendela seperti aksi menutup klik X. Kita gunakan kelas window adapter. Sedangkan untuk memantau aksi klik pada tombol, kita mengimplementasikannya interface action listener lewat metode Anonymous inner class adalah kelas tanpa nama yang dideklarasikan langsung di dalam metode. Pola ini sangat direkomendasikan untuk menulis sintaks event listener pendek agar kode program kita jadi lebih ringkas.
Oke, kita akan lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu pemrograman GUI dengan Java Swing Pustaka. Target pembelajaran kita ada 3 hari ini, yaitu memahami prinsip platform independent pada UI, menguasai berbagai widget, G komponen serta label, tombol dan kontrol input, serta mampu mengimplementasikan callback event handling pada komponen swing tersebut. Mengenal paket Java Swing. Swing adalah paket untuk membuat aplikasi desktop Java yang handal. Keunggulan utamanya adalah platform independent. Komponen digambar secara virtual murni tanpa bergantung OS lokal, sehingga tampilannya seragam di Windows, Mac maupun Linux. Secara arsitektur, semua komponen Visual Swing merupakan turunan dari kelas G komponen. Import dan global komponen. Untuk menggunakannya, kita cukup menuliskan import javax.swing. Komponen pertamanya adalah glabel untuk menampilkan teks statis atau ikon gambar. Pustaka ini fleksibel karena bisa menampilkan teks saja, gambar saja, atau kombinasi keduanya seperti contoh sintaks di bawah. Imagelcon dan Jbutton komponen. Selanjutnya ada Imagelcon untuk membuat file gambar lokal dan Jbutton untuk membuat tombol interaktif. Tombol Jbutton ini juga sangat fleksibel karena bisa kita pasang judul teks, ikon gambar, atau gabungan keduanya sekaligus. Itu tadi adalah materi kita terakhir tentang penjelasan semua materi yang saya jelaskan tadi. Semoga, saya minta maaf kalau misalnya ada kurang dalam saya menjelaskan materi-materi tersebut. Saya Epin Triandre, terima kasih.